absen dari mereka. Baik, sudah semua atau belum? Mau kita mulai ini dari jam 8. 5 menit sudah. Udah, oke. Okay. Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini, Dr. Jun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda sehat-sehat saja dan tidak ikut-ikutan COVID-19. Oke. Pagi hari ini tugas kita sama-sama untuk menyampaikan satu materi perkuliahan yang kita berikan judul Improvement in Elderly. Sebagai semua ketahui bahwa salah satu penurunan pada usia lanjut itu adalah improvement untuk panca indera dan kulit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat mata kuliah yang lebih dahulu, yang assessment geriatri, kita bisa lihat adanya 14I, yaitu 14I, yang dimulai dari imobilisasi sampai infertility. Pada saat infertility itu adalah suatu kemiskinan, kita akan berdampak 1I yang kena, maka 14I semuanya akan menjadi muncul semua. Jadi, oleh karena itu, marilah kita sama-sama melihat pada pertama penurunan improvement pada mata. Ini slide-nya. Oke, nanti slide-nya bisa di-copy, silakan saja. Pertama kita lihat yang mata dulu, ya, next. Nah, ini sekedar ilustrasi. Ini umurnya sampai 122 tahun. Lansia di Indonesia itu umur 60 tahun. Kalau kita lihat ini 2 kali. Tergantung daripada umur harapan hidup, WHO mengatakan bahwa lansia itu di umur 65 tahun, tapi Indonesia membuat kesepakatan bahwa lansia itu di atas umur 60 tahun. Karena berdasarkan umur harapan hidup, konsensusnya 60 tahun, di umur harapan hidup itu umur 73 tahun, kemudian dengan perhitungan masalah kesehatan di Indonesia, maka Indonesia menetapkan bahwa 60 tahun sudah termasuk lansia. Ya, terus, nah ini pada mata. Jadi pada mata ini Anda bisa baca semua, nggak usah saya jelaskan semua. Ada perubahan mulai dari otot mata sampai ke penglihatan. Pada sampai visus, umpamanya terjadinya eksotalmus segala macam itu, dan Anda bisa baca semua tentang refrakter, daya kedip mata, lakrimasi pada mata juga, artinya selaput air mata, kemudian bulu-bulu mata sehingga akan mudah menyebabkan suatu infeksi. Berarti 1I yang pertama keluar lagi, kalau sudah dimulai dengan infeksi, orang akan menderita sakit karena
pandangannya akan berkurang, visusnya juga akan berkurang. Ya, terus ini tentang mata, Anda bisa baca sendiri, banyak sekali literaturnya, kita singkat aja. Kemudian terus lanjut sampai telinga. Lagi. Ya, gangguan pendengaran. Ini kalau istilah kita sehari-hari, orang tua itu mulai sombong. Kalian ngerti nggak sombongnya kenapa? Kalau dia sombong, kita panggil wa, nak kemana wa? Nah, dia tidak kedengeran, dijawabnya lain. Tadi kalau mata tadi, usia lanjut yang nurut. Karena dia tidak kelihatan, kita tuntun kemana-mana, dia akan ikut. Nah, kalau ini agak terbalik dengan yang tadi, ini lebih bandel ini, lebih tekak. Dia akan, kita tegur, dia akan kemana. Jadi, bukan pendengaran saja, keseimbangan juga pada gangguan pendengaran ini akan berpengaruh. Karena pada vestibuler, ada gangguan pada nervus ke-8, maka akan terjadi gangguan keseimbangan. Coba kalau kita tes orang tua, suruh berjalan di garis lurus, maka keseimbangannya juga akan berkurang. Nah, akibat keseimbangan itu yang berkurang, faktor risiko yang paling kita takutkan pada usia lanjut yaitu jatuh. Kalau jatuh, dia tentu akan fraktur patah. Biasanya pada sepertiga lateral femur itu paling banyak terjadi kasus pada usia lanjut yang berisiko patah tulang. Atau di acetibulum, kaput humerusnya itu akan keluar dari acetibulum karena terjadinya pengendoran-pengendoran otot-otot ligamentum di sekitar itu. Kalau dia berjalan gangguan keseimbangan sehingga dia akan terjadi traksi daripada otot-otot atau ligamentum di sekitar acetibulum itu sehingga dia akan terjadi fraktur. Fraktur kalau lama-lama kita biarkan tentu akan menyebabkan suatu infeksi. Jadi orang tua ini rawan sekali dengan infeksi. Infeksi pada usia lanjut itu kalau kita lihat, kalau tidak infeksi di saluran kemih, saluran pernapasan. Kalau ada saluran kemih itu SK, biasanya bisa kita lihat, tapi pada infeksi saluran pernapasan, nah itulah yang harus kita perhatikan, apalagi di zaman COVID-19 ini. Karena salah satu gejala dari COVID-19 yaitu sesak napas, adanya infeksi pada saluran nafas yang kita kenal sebagai pneumonia. Pneumonia pada usia lanjut itu semua gangguan, semua keluhannya akan bersifat simptomatik dan silent. Karena dia sudah mulai tidak batuk lagi, kira-kira adik mahasiswa mau interaktif nggak? Kenapa pada usia lanjut tidak terjadi batuknya kurang dibanding dengan usia muda? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Refleksnya sudah mulai berkurang, Dok. Ya, itu siapa itu? Bagus itu. Ya, bagus itu. Catat namanya bagus ya. Jadi memang refleks pada usia lanjut itu memang sudah berkurang karena kenapa? Kira-kira bisa dilanjutkan pertanyaannya? Kenapa bisa kurang? Proses penuaan. Ya, betul. Terus kenapa proses penuaan? Banyak yang banyak. Sebutkan namanya biar kita tahu siapa yang bicara. Ya, ini Aurel, Dok. Mohon maaf, Dok, saya tidak bisa melanjutkan, Dok. Oh ya, oke, aura. Jadi aura karena proses menua itu, Anda pernah belajar mikrobiologi, adanya di trachea kita itu maupun di esophagus itu adanya pembuluh-pembuluh getah, pseudo bersilia. Nah, siliahnya itu akan semakin umurnya tua, semakin akan gugur. Kalau kita lihat kan botak kan, orang botak itu kan jelek kan, betul saya kan jelek kan kalau botak. Padahal dulunya ganteng sih. Jadi kalau kita lihat bulu getahnya itu memang berkurang sehingga refleks batuknya juga berkurang. Kedua, pada pneumonia pada orang tua tidak gejala klinisnya tidak jelas, kita katakan tadi, leukositnya itu menurun dari neutrofil sehingga kadang-kadang kita saru dengan COVID-19 karena pada usia lanjut itu bukan leukositosis tapi dia leukopenia atau setidak-tidaknya leukositnya normal. Sehingga kita beda COVID-19 dengan usia lanjut ini sering terjadi kekeliruan sehingga angka kematian juga akan meningkat. Pneumonia pada usia lanjut belum jauh sebelum zaman COVID itu juga angka kematiannya juga banyak sekali. Oke, ini soal
pendengaran, keseimbangan, infeksi. Kemudian kita lanjut dengan next. Ada yang mau tanya lagi nggak sampai situ? Ada ya? Oke, gangguan pendengaran lanjut. Vestibuler sudah, nervus 8 sudah, gangguan keseimbangan sudah. Terus, nah ini gangguan pendengaran sudah. Nanti bisa dibaca semua pada usia lanjut. Gangguan penciuman barangkali ya. Terus ada tinnitus, ada bising ya. Nah ini skin, kulit. Gak usah dibohongi lah, kalau tua tuh kulitnya keriput pasti ya. Beruntunglah Anda yang pakai hijab, jadi keriput-keriputnya tertutup, baju tangan panjang, hijabnya menutup di leher. Biasanya seorang wanita itu kalau mau lihat dia keriput, tidak keriput, buka lehernya. Leher itu nggak bisa dikencang-kencang seperti otot kulit yang di luar. Ya, kalau mame bisa pakai plastik atau pakai BH-nya yang kencang, yang pakai kawat. Tapi kalau di leher nggak bisa dikencangin itu ya. Jadi kalau yang cowok cari cewek yang kulitnya keriput, lihat lehernya ya. Sambil, tapi nggak boleh juga ya, haram. Ya, jadi kulit itu. Nah, kemudian juga jelek dia, adanya bercak-bercak hitam pada kulit, adanya pigmentasi yang berkurang, sehingga pigmentasi yang berlebihan pada bagian kulit tertentu, sehingga kulitnya berubah menjadi hitam dan banyak bintik-bintik hitam di seluruh kulitnya. Jadi untuk mengatasi ini memang semua infringement pada usia lanjut itu harus dipersiapkan dari mulai usia 30 tahun. Karena sebagai Anda ketahui, penurunan fungsional pada kulit itu akan menurun 1%. Kalau dia sekarang 60 tahun, berarti kira-kira 1% setiap tahun. Kalau tidak dijaga, tidak makan vitamin C, tidak makan vitamin A, tidak berjemur di vitamin D, kekurangan vitamin D, maka kulitnya akan terjadi kekurangan-kekurangan yang kita sebutkan tadi. Sehingga dari sekarang lah, apalagi adik-adik mahasiswa yang masih muda-muda, kalau pengen mulus sampai tua, jagalah mulai dari sekarang kulitnya. Kalau keluar rumah pakai apa sunblock, apa segala macam itu dipakai, sehingga tidak terjadi pada kulit. Tapi hati-hati juga dengan pemakaian kosmetik. Ya, lanjut. Sampai sini ada mau tanya enggak tentang kulit? Halo? Ada, Dok. Belum. Ada. Waalaikumsalam. Sebutkan nama. Belum. Oke, kita yakin belajar sendiri bisa ya, cari di Mang Google ya. Lanjut tentang penciuman ya. Penciuman dan rasa. Kalau masih muda kita melihat teman kita pakai minyak wangi, kita udah terasa ini bagus, ini minyak wangi yang mahal, ini minyak wangi yang 1 gram 500 5.000 rupiah ya. Jadi ini mulai terasa penciuman. Kemudian kalau sudah tua ini penciumannya berkurang. Karena apa yang dicium? Kalau dia ngompol sehari-hari yang dicium bau urin, bau urea, sehingga dia akan berubah. Kemudian rasa itu akan berhubungan juga dengan penciuman. Rasa pengecapan, ujung-ujung lidah kita akan merasa asin. Pada usia lanjut, ini ujung-ujung lidahnya akan berubah karena ada reaksi fibrotik dari pinggir-pinggir lidah, sehingga rasa asin ini akan berubah. Jadi ketika kalian masak, ya, kalian merasa ini sudah asin, kemudian nenek kamu atau ibu kamu yang sudah 60 tahun akan mencoba mencicipi masakan ini, dan dia akan merasakan ini belum asin. Maka dia tambahkan garam lagi, sehingga akan asin. Nah, kalau Anda masih pengantin baru, suami kamu mau makan di rumah, nah ini kadang-kadang membuat gejala ribut rumah tangga gara-gara rasa oleh nenek atau oleh ibu kamu yang sudah di atas 60 tahun. Karena asin, suami kamu akan protes dia. Ini asin masaknya ini, mau belaki kamu ya. Nah, marah suaminya, dia akan bilang, kamu yang mau kawin, mau cari suami. Akhirnya salah paham, sehingga akan terjadi permusuhan antara kalian dengan suami. Jadi rasa asin memang berkurang, kalau rasa manis, kecapan yang lain
masih tetap. Jadi hati-hati dengan masalah penciuman dan rasa ini. Karena mau tidak mau pada orang tua ujung-ujung lidah itu akan terjadi fibrotik sehingga rasa itu akan berkurang. Sampai penciuman dan rasa, ada yang mau tanya? Belum ada, Dok. Belum, Dok. Ya, belum semua, bagus. Ya, terus kita ke apa ya? Itu baca aja ya penciuman, persarapan-persarapannya itu ini saya lengkap semua. Saya buat outline-nya sehingga kamu bisa mencari di Google ya. Kalau kita sampaikan dengan waktu yang singkat begini, barangkali akan kalian bosan, kalian tidur. Saya nggak tahu kalau kalian tidur sekarang ya. Oke, kita lanjut dengan sudah penciuman, rasa sudah. Nah, komunikasi ya. Ini kadang-kadang orang tua itu udah stroke ya, sehingga komunikasi spellingnya berubah ya. Kalau dia spellingnya ke bahasa Inggris kadang-kadang berubah. Jadi ada cerita, ini anaknya di Jakarta, ibunya ya, halo ya, ibunya di Jakarta, bapaknya di Jakarta, anaknya kalian lah anak kos-kos yang di Palembang ini. Nah, bapaknya sakit. Satu hari kalian nelpon, "Ma, macam mana Bapak? Sehat enggak? Mak kamu sudah komunikasinya nggak baik, spelling ngomongnya nggak bagus." Dia jawab, "Mendingan." Nah, padahal yang dimaksud dengan mendingan, tapi kalian mendengarnya meninggal. Nah, itu kan problem kan? Karena gara-gara komunikasi, kalian sudah nangis, kalian sudah buru-buru cari tiket balik ke Jakarta, rupanya bapak kamu mendingan. Mendingan itu artinya sehat ya. Jadi komunikasi, kemudian spell juga ngomong sudah berubah, lidah pada orang tua juga sudah berubah. Kadang-kadang mereka ditambah dengan pernah mungkin stroke ataupun gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi. Pada orang tua itu tadinya penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, stroke, diabetes itu nggak ada. Tapi begitu mereka usia lanjut muncul. Kenapa? Karena terjadinya perubahan-perubahan, terjadinya fibrotik. Contoh, kenapa orang tua makannya cepat kenyang? Nah, di gasternya itu juga sudah terjadi fibrotik sehingga terjadi penebalan dinding gaster. Sehingga pada waktu mereka sedikit makan itu udah merasa kenyang. Tetapi setelah berapa jam kemudian mereka akan lapar lagi. Sehingga mereka makan dengan makan terus, sehingga tidak terkontrol gula darahnya, pemecahan glukosanya banyak, sehingga baru muncul penyakit-penyakit diabetesnya. Jadi hati-hati untuk melihat orang-orang yang dengan diabetes karena gara-gara makannya, gasternya yang penuh tadi dia akan makan, tentu dia akan mencari makan sesuka dia. Yang manis dia pasti makan karena dia merasa bahwa yang manis itu akan membuat dia lebih segar. Nah, ini masalah komunikasi. Saya mau tanya, masalah komunikasi, insya Allah nggak ada. Saya mau nanya, Dok. Ya, boleh. Siapa? Saya Chris, Dok. Oh, Chris. Chris itu pisau untuk di pinggang itu ya, Chris ya. Dok, tadi kan dijelaskan komunikasi itu karena ada gangguan defisit bahasa akibat demensia. Berarti kalau orang tuanya nggak demensia, dia mengalami defisit bahasa nggak, Dok? Oh, tidak. Dia tidak mengalami bahasa, kecuali dia ada penyakit. Tetapi biasanya pasti ada itu karena fisiologis, karena adanya jaringan-jaringan fibrotik pada lidah-lidahnya. Sehingga dia akan terjadi, kecuali memang dia defisitnya karena gangguan neurologi, ya mungkin ada gangguan basal, tapi kalau selagi dia masih bisa, ya tidak jadi masalah. Ini yang improvement aja, yang penurunan saja. Itu penjelasannya. Terima kasih, Dok. Ya, oke, kita lanjut. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Saya Yusuf, Dok, izin bertanya. Tapi untuk yang rasa sama penciuman tadi, Dok. Ya, Sub. Dok, ini untuk rasa tadi, Dok, ini kan yang asin berkurang itu kan karena epitel di pinggir lidah berkurang, Dok. Ya, Nah, itu kenapa, Dok? Ya, karena tua kan biasa terjadi jaringan fibrotik secara fisiologis, semua fisiologis. Jadi terjadi jaringan fibrotik, dia akan lepas sehingga terjadi penebalan. Kalau dia terjadi penebalan di ujung-ujung lidah, rasa asinnya pasti berkurang. Yang paling aman di tengah apa? Rasa pahit kan?
orang tua, orang muda, anak-anak, kalau rasa pahit itu nggak akan berubah. Oh. Oke? Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Ya, kita lanjut lagi kalau nggak ada. Komunikasi sudah. Ya, lanjut. Belum habis. Ya, baca lagi terus saja itu ya. Terus. Nah, gagal pulih, orang-orang tua biasanya inilah endingnya orang tua. Dan juga mungkin kadang-kadang anak-anaknya juga sudah capek. Gagal pulih ini lama sekali kita. Keturunan massa otot, terjadi sarkopenia, kemudian kalau sudah terjadi sarkopenia, belakangnya terjadi dekubitus, muncul infeksi, ditambah lagi dia inkontinensia urin, infeksinya akan terus meningkat, sehingga untuk pulih orang tua ini agak sulit sekali. Untuk kembali ke aktivitasnya agak susah. Maka kita pada di geriatri itu kita tidak mempertimbangkan orang ini harus bisa berjalan, harus bisa masak. Yang paling penting buat kita pada perawatan gagal pulih, perawatan pada orang usia lanjut itu adalah ADL, Activity Daily Living. Aktivitas sehari-harinya yang tadinya dia bisa mandi sendiri atau dia cebok sendiri, nah yang hal-hal primer inilah yang harus kita kembalikan kepada lansia yang gagal pulih. Kita tidak mentargetkan bahwa pasien yang gagal pulih, lansia yang gagal pulih, yang frailty, yang sarkopenia, yang terjadi penurunan massa otot, penurunan massa lemak di tubuhnya, kita tidak mengharapkan massa ototnya meningkat, massa lemaknya juga kembali seperti semula, tidak. Kita hanya mengharapkan activity daily living, sehingga aktivitasnya tidak bertergantungan. Karena pada anak-anaknya, kalau orang tua yang gagal pulih, sudah berketergantungan tetap, berketergantungan banyak, akan membuat si anak lebih berdosa. Biasanya lebih berdosa karena sudah mulai merotok, merasa capek, dan lain sebagainya. Sehingga hati-hati kita dengan orang tua, antara dosa dan pahala ini tipis sekali. Kalau kita sabar, kita bisa melihara orang tua kita dengan baik, insya Allah balasnya pahala. Tapi kalau kita tidak sabar, insya Allah kita akan diperhitungkan berdosa. Durhaka pada orang tua, tempatnya neraka. Apalagi dengan ibu, karena kita tahu telapak sorga itu di telapak kaki ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebelum kita tutup, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Dengan? Silakan, nama saya Ihsan, Dok. Izin bertanya, untuk impairment ini pada usia tua ini kira-kira bisa dihambat nggak, Dok, kalau emang sudah terjadi gitu, Dok? Ya, makanya saya bilang tadi, penurunan ini dimulai pada usia 30 tahun. Tanpa kita sadari, nah kalau Anda mau berolahraga dengan baik, Anda mau minum susu yang baik dan lain sebagainya, dimulailah pada usia muda. Jangan sampai menunggu usia tua. Kalau sudah 60, terjadi osteoporosis, gangguan tulang, kadang-kadang pasien nanya kan, dok boleh minum susu, ya maaf saya sebut merek ya, susu Anlin. Ya boleh, tapi manfaatnya apa? Untuk memperbaiki pertumbuhan tulangnya tidak lagi, osteoblast yang tidak seimbang itu sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau mau menjaga kesehatan itu, mulailah kalian dari usia muda. Kalau seumur usia saya 62 ini, tinggal meneruskan kalau tetap sehat, mudah-mudahan tetap sehat. Ya, tolong doa semua. Ya, kalau kalian ya memang mesti jaga dari sekarang. Olahraga, nge-gym boleh, tapi jangan nge-gym tempat banci-banci itu ya, kayak aduh homoseksual pula kalian. Ya, lanjut. Masih ada yang pertanyaan? Cukup mengerti nggak sampai situ, Ihsan? Ya, makasih, Dok. Mengerti, Dok. Ya, oke. Yang lain ada nggak? Ini enak juga di rumah gini, ada pakai kain. Ada pertanyaan nggak? Habis? Ya, kalian baca ya, di Google banyak. Terus mulai dari asesmen geriatri yang 14I itu, kalian baca di antara 14 itu, ke-13-nya yang saya jelaskan nih, improvement pada organ. Semuanya improvement semua, ya.
imobilisasi, infeksi, polifarmasi, dan sampai kemiskinan. Ya. Jadi kalian baca 14 itu, mudah-mudahan Anda bisa mengerti tentang tingkah laku dan cara sabar Anda untuk merawat orang tua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dok. Terima kasih dok. Makasih dok. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Dok. Ya, kita kembalikan ke admin. Oke, kuliah hari ini kita sudah dulu. Jadi Ada kuliah online lagi hari ini, kelas kalian. Ada Kak. Yang untuk oftalmologi itu bagaimana, Kak? Pertama jam 1 ya. Nanti Contoh, linknya di Mas share Fahmi bersama Korta. Ya, kenapa? Linknya nanti dari Korta buat yang proklamasi yang nanti. Berarti itu gabungan semua kelas, Kak? Gabung alfabet agama. Oh, Kak. Oke, bisa ya. Terima kasih, Kak. Boleh diminum ya?